Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita belajar tentang firman Tuhan yang luar biasa untuk kita semua di dalam satu tema, imani penyertaan Tuhan. Sekali lagi, imani penyertaan Tuhan, yang kita ambil dari Ulangan 31 ayat 8. Firman Tuhan demikian bunyinya, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dari ayat firman Tuhan, imani penyertaan Tuhan di dalam Ulangan pasal 31 ayat 8 ini menjelaskan pada kita bahwa sebab Tuhan Dia sendiri yang berjalan di depanmu. Jangan takut. Saudara yang kasih Tuhan, kegalauan, kegelisahan, kekhawatiran menempati rating yang sangat tinggi di dalam masa pandemi ini. Kenapa tidak? Karena begitu banyak orang ketakutan tentang goncangan ekonomi, kesulitan pekerjaan, kesulitan keuangan, bahkan terancam kebangkrutan dan pengangguran yang sangat tinggi. Ini membuat satu kegalauan, kekhawatiran yang begitu besar bagi banyak orang. Ketakutan juga terhadap terpaparnya COVID-19. Saudara yang kasih Tuhan, ketakutan yang baru-baru ini juga ditimbulkan dari isu tentang chip antikristus yang bisa dikatakan bisa sekecil, artinya bisa masuk seperti di dalam melalui vaksinasi yang berbentuk cair. Dan ini membuat orang berpikir benar atau tidak. Ya, saya tidak komentari di situ saudara, tapi yang jelas bahwa vaksin yang disampaikan oleh pemerintah kita itu adalah sudah dites demikian rupa dan baik adanya, dan itu bukan bentuk chip saudara. Oke. Baik, kemudian dalam hal ini waspadalah. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 12 dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini berkaitan dengan bagian-bagian ayat nubuat tentang akhir zaman, bahwa suatu kala masa akan datang bahwa kasih akan Tuhan, kasih akan sama, akan makin dingin. Kenapa? Karena begitu banyak goncangan yang terjadi, penderitaan yang terjadi, dan di dalam pandemi COVID-19 ini memang bisa dikatakan hal-hal ini menimbulkan begitu banyak penderitaan saudara. Jadi saudara, yang perlu kita waspada adalah mari waspada. Jangan sampai kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sama kita dingin. Ya, untuk berkomunikasi ketakutan, berkomunikasi sulit, berjabat tangan sulit. Dan saudara, inilah situasi yang harus membutuhkan kita harus waspada, banyak berdoa dan banyak beriman pada Tuhan. Ada orang bilang bahwa pandemi tidak akan berakhir. Berakhirnya pandemi adalah ketika takut lapar, orang akan keluar dan bagaimana dia harus bekerja mencari makan. Saudara yang kasih Tuhan, ya, satu sisi kita bisa renungkan bahwa dunia bukan tempat yang aman. Pandemi mungkin tidak akan berakhir, tapi bagaimana cara kita menghadapinya dengan hikmat daripada Tuhan. Saudara, Ulangan 31 ayat 8 menjelaskan kepada kita bahwa sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Ada beberapa bagian yang akan kita dapati dalam kitab ini. Imani penyertaan Tuhan. Yang pertama, Tuhan sendiri berjalan di depanmu. Kalau Tuhan yang berjalan depanmu, berarti Tuhan adalah memimpinmu. Tidak akan pernah salah, andalkan Tuhan. Yang kedua, Dia menyertai engkau. Kalau kata Dia menyertai engkau, itu dalam janjinya bahwa aku akan menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Penyertaan Tuhan akan sempurna. Yang ketiga adalah Dia tidak akan meninggalkan engkau. Sedetik pun tidak akan pernah meninggalkan engkau. Jadi jangan takut saudara. Andalkan Tuhan, bersama Tuhan. Yang keempat, yang berikutnya adalah kesimpulan dari bagian ini. Jangan takut dan akhirnya patah hati. Ini penting saudara. Jangan sampai kita takut berlebihan dan akhirnya patah hati. Ketika sudah patah hati, maka tidak akan bisa disambung. Akhirnya tinggalkan Tuhan. Celaka saudara. Jadi saudara yang kasih Tuhan, karena itu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 saya menutupnya dengan firman Tuhan demikian. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia.
Artinya saudara, dalam situasi apapun mari kita tetap berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena dari janji firman Tuhan tadi sudah telah kita dengar bersama bahwa Dia bersama kita. Baik, Tuhan Yesus memberkati, semangat berjuang dan terus beriman dan terus selamat melayani. Haleluya, amin.